Oke, kali ini kita akan coba bedah sebuah teori geopolitik yang luar biasa menarik, yaitu soal strategi jangka panjang Iran. Analisis ini sendiri didasarkan pada pemikiran dari Profesor Jiang Shuiqing. Yuk kita langsung dalami sama-sama. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana sih caranya sebuah negara bisa menantang kekuatan global yang begitu dominan? Menurut teori yang akan kita bahas ini, inilah teka-teki strategis yang sedang coba dipecahkan oleh Iran. Dan pertanyaan inilah yang jadi kerangka dari keseluruhan rencananya. Dan disinilah teorinya dimulai, dengan sebuah klaim yang terus terang berani banget. Menciptakan sebuah jihad untuk menyatukan seluruh kaum Syiah di bawah satu bendera perlawanan. Melawan apa? Melawan apa yang disebut sebagai Imperium Amerika. Anggap aja ini fondasinya ya, titik awal dari semua langkah berikutnya. Oke, mari kita bedah fase pertamanya. Menurut teori ini, langkah awalnya itu bukan soal konfrontasi militer secara langsung. Justru sebaliknya, ini dimulai dengan membangun persatuan, menyatukan satu kelompok spesifik untuk satu tujuan yang sangat besar. Jadi, fase pertama ini dipecah jadi dua langkah yang sangat jelas. Yang pertama, menyalakan api pemberontakan di antara komunitas Syiah di seluruh dunia. Dan yang kedua, memastikan semua energi perlawanan itu punya satu target yang sama, Imperium Amerika. Nah, yang menariknya, teori ini bukan cuma wacana di atas kertas. Menurut sumbernya, kita udah bisa lihat buktinya di dunia nyata. Berbagai insiden, seperti penyerbuan kedutaan Amerika di beberapa negara, disebut-sebut sebagai indikasi kalau fase pertama ini bukan lagi rencana, tapi sudah berjalan. Terus apa sih pemicunya? Satu kata, balas dendam. Sumber analisis ini menyebut sebuah nama, Kame, yang sepertinya merujuk pada seorang tokoh penting yang terbunuh. Jadi, menurut teori ini, ada dorongan emosional yang sangat kuat untuk menuntut balas. Ini bukan cuma strategi yang dingin dan diperhitungkan, tapi ada muatan sejarah dan emosi yang kental di dalamnya. Oke, dari sini kita masuk ke fase kedua. Setelah fondasi persatuan Syiah tadi terbentuk, strateginya naik level. Skalanya jadi jauh lebih besar, dan ambisinya juga ikut meroket. Perbandingan ini nunjukin eskalasinya dengan jelas banget. Kalau fase 1 tadi fokusnya ke dunia Syiah, fase 2 memperluas cakupannya untuk merangkul seluruh dunia Islam. Ini lompatan yang luar biasa besar, sebuah lonjakan ambisi yang sangat signifikan. Pertanyaannya, gimana cara menyatukan dunia Islam yang begitu beragam? Nah, menurut teori ini, caranya adalah dengan merombak total peta kekuatan yang ada. Targetnya jelas, menggulingkan pemerintahan-pemerintahan yang dianggap sebagai klien atau sekutu dekat Imperium Amerika. Dan ini bukan sekedar teori abstrak loh, sumbernya bahkan menunjuk langsung ke beberapa negara. Nama-nama seperti Arab Saudi, Mesir, dan Aljazair disebut sebagai contoh rezim yang dianggap sebagai target potensial. Pemerintahan yang mungkin tidak populer di dalam negeri, tapi disokong oleh kekuatan luar. Lalu, apa sih tujuan akhirnya? Di sini ada istilah yang menarik banget dari sumbernya, yaitu tax. Kemungkinan besar ini salah ketik ya. Dan maksudnya adalah axis atau poros. Intinya adalah membentuk sebuah blok kekuatan regional yang baru, yang solid dan mandiri. Sebuah poros yang bisa berdiri sendiri, bebas dari pengaruh Amerika dan Israel di kawasan itu. Tentu saja, rencana sebesar ini pasti akan dapat perlawanan. Sekarang, coba kita balik papan caturnya. Kita lihat seperti apa strategi balasan dari Amerika Serikat dan Israel, masih menurut teori yang sama. Nah, disinilah pertarungan utamanya. Kalau tujuan Iran, menurut teori ini, adalah menyatukan kawasan, maka tujuan Amerika dan Israel adalah kebalikannya, memecah Iran dari dalam. Ini benar-benar duel klasik antara kekuatan yang menarik ke dalam, melawan kekuatan yang mendorong keluar. Jadi, gimana caranya? Taktik yang digambarkan adalah dengan menggoyang fondasi internal Iran itu sendiri. Sumbernya menyebut istilah ethnic cleavages. Ini kemungkinan besar maksudnya adalah ethnic cleavages, atau garis-garis patahan etnis. Tujuannya adalah memecah Iran menjadi kepingan-kepingan kecil yang saling bersaing dan tentu saja jadi lemah. Dan kutipan ini, wow, ini benar-benar ngasih gambaran betapa suramnya senario akhir yang diinginkan dari strategi balasan ini. Tujuannya bukan cuma melemahkan, tapi menciptakan kekacauan permanen dari dalam. Bayangin aja, faksi-faksi yang terpecah jadi sibuk berebut sumber daya paling dasar seperti air, sampai akhirnya mereka hancur dengan sendirinya. Jadi, setelah kita melihat kedua sisi papan catur ini, apa sih intinya? Yuk kita coba rangkum pertarungan fundamental yang baru aja kita bedah. Tabel ini udah merangkum semuanya dengan sangat ringkas. Di satu sisi ada dugaan strategi penyatuan berskala besar untuk mendominasi kawasan. Di sisi lain, ada dugaan strategi pemecah belahan dari dalam untuk menetralisir ancaman itu.
Dua agenda yang benar-benar bertolak belakang, saling berhadapan satu sama lain. Dan ini adalah poin yang penting banget untuk kita ingat. Apa yang baru saja kita bahas adalah sebuah teori, satu sudut pandang dari seorang analis. Ini bukanlah sebuah fakta yang sudah pasti, tapi lebih ke sebuah kerangka berpikir untuk membantu kita memahami kompleksitas dan potensi dinamika di kawasan ini. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang mungkin paling penting. Apakah teori ini semacam bocoran peta jalan menuju konflik masa depan? Atau apakah ini cuma satu dari sekian banyak kemungkinan di panggung geopolitik yang selalu berubah? Tentu saja, jawabannya nggak ada yang mudah. Dan justru karena itulah, pertanyaan ini penting untuk terus kita pikirkan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kali ini.